Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan semua. Perkenalkan, saya Sarmila AMD FAR, profesi tenaga kefarmasian. Saya merupakan salah satu peserta Nusantara Sehat tim batch 18 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengangkutan orang luka atau POL yang dapat dilakukan oleh satu orang. Pengangkutan orang luka atau POL dapat dilakukan apabila terdapat korban dari pertempuran atau kecelakaan yang dapat terjadi di sebarang tempat dan waktu, dengan memperhatikan pertolongan sesuai dengan standar pertolongan yang baku, secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan keadaan kedaruratan atau kebutuhan kedaruratan. Adapun dasar-dasar POL ini ada dua, yaitu pengangkutan tidak darurat dan pengangkutan darurat. Pengangkutan tidak darurat dilakukan jika kondisi tempat memungkinkan untuk melakukan pertolongan pertama pada penderita atau korban dengan ketentuan tidak ada masalah dengan pernapasan penderita, pendarahan terkontrol, ancaman syok sudah teratasi, kemudian imobilisasi pada patah tulang, dan luka yang cukup serius telah dibalut. Yang kedua, pengangkutan darurat ini dilakukan jika tempat dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukannya pertolongan pertama pada penderita atau korban. Dengan ketentuan tetap menjaga jalan nafas dari bebas sumbatan. Adapun ketentuan dasar yang harus diperhatikan oleh pengangkut adalah gerakan yang benar, kemudian kemampuan fisik daripada pengangkut, dan posisi tubuh yang benar agar tidak menimbulkan cedera yang lebih parah kepada penderita. Pengangkutan orang luka oleh satu orang merupakan salah satu cara untuk melakukan pengangkutan orang luka tanpa tandu. Adapun cara-cara pada pengangkutan orang luka oleh satu orang ada 4. Yang pertama, menjulang, di mana pengangkut melakukan sikap jongkok lalu menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita, lalu mengangkatnya duduk di atas paha pengangkut. Kemudian menyisipkan tangan kanannya di antara kedua kaki penderita dan tangan kiri menahan penderita. Kemudian tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri, membetulkan posisi penderita dan mulai berjalan. Adapun keuntungan daripada menjulang ini adalah prosedur pengangkatan yang sangat sederhana sehingga dapat dilakukan dengan cepat baik pada penderita sadar maupun tidak sadar. Namun ada juga kerugiannya, yaitu jarak yang ditempuh sangat terbatas, sekitar 300 meter, dan rawan cedera bagi pengangkut. Pada cara menjulang ini juga terdapat larangan, di mana tidak boleh dilakukan pada korban yang mengalami cedera pada bagian tulang belakang, cedera perut, dan cedera pada dada. Dan yang kedua, tidak boleh juga dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Yang kedua, dengan cara memapah, di mana pengangkut berdiri di samping penderita, lalu memegang pergelangan tangan penderita dan merangkul melalui tengkuk dan dipegang. Kemudian tangan lainnya merangkul pinggang penderita dari belakang, lalu menyuruh penderita untuk berjalan dan diikuti oleh pengangkut dari belakang. Cara memapah ini juga terdapat keuntungan dan kerugiannya, di mana keuntungannya, cara ini adalah pengangkutan dengan prosedur yang sangat sederhana, sehingga dapat dilakukan secara cepat, dan jarak yang ditempuh pun relatif jauh tergantung daripada kemampuan penderita. Namun kerugiannya, cara ini tidak bisa digunakan pada penderita dengan keadaan tidak sadar. Sama dengan cara menjulang, pada cara memapah juga terdapat larangan. Larangannya berupa 1. Tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang dan korban dengan dugaan patah tulang paha. Yang ketiga adalah dengan cara membopong,
di mana penderita didudukkan di atas paha penolong, lalu penderita merangkul penolong, dan penolong berdiri secara pelan-pelan. Pada cara ini juga terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, cara pengangkutannya atau prosedur pengangkutannya sangat sederhana sehingga dapat dilakukan secara cepat dan dapat mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Namun kerugiannya, jarak yang ditempuh sangat terbatas, hanya sampai sekitar 50 meter dan rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Dan pada cara ini juga ada larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Yang keempat, dengan cara menggendong. Ada menggendong cara biasa, ada menggendong cara ransel. Menggendong dengan cara biasa ini dilakukan terhadap penderita atau korban yang sadar dan kuat, tidak ada luka dan tidak ada patah tulang. Yang kedua adalah menggendong dengan cara ransel, di mana menggunakan 2 buah kopel rim yang diperpanjang dan disambung, kemudian membetulkan atau meletakkan posisi penderita dengan baik dan benar, dan setelah itu penolong berusaha untuk berdiri. Ini pun memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar dan dapat menempuh jarak yang relatif jauh sampai 3000 meter. Namun kerugiannya rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Ada juga larangan pada cara pengangkutan menggendong ini, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, tulang dada, dan cedera perut, dan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan ilustrasi bagaimana cara-cara daripada pengangkutan orang luka oleh satu orang. Sekian penyampaian materi tentang pengangkutan orang luka oleh satu orang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.